يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي نرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مصطفى من اليوم قاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي مصطفى من اليوم قاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan kali ini. Allah masih memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita. Semoga segala aktivitas kebaikan kita atas penggunaan kesempatan dan kesehatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan bimbingan dan juga kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, menjalankan segala perintah Allah dan berupaya dengan semaksimal mungkin menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca surat Al-Fatihah, semoga segala niat kebaikan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. Ayat ke-87. Ya, benar itu ya. Sudah ketemu? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna wa dan la sungguh qad sungguh. Berarti ada dua penguat di situ, huruf lam sama huruf qad. Laqad yang sama-sama artinya adalah sungguh, benar. Wa laqad wa dan la sungguh qad sungguh atau benar-benar atayna aku kata Allah telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Al-Kitab berupa Al-Kitab. Maksudnya Al-Kitab Nabiullah Musa Taurat. Nama lain daripada Al-Quran termasuk juga Al-Kitab. Kemudian Al-Quran, yang ketiga Al-Furqan. Wa qaffayna wa dan qaffayna menyertakan atau mengikuti. Jadi setelah Nabiullah Musa diangkat oleh Allah tiada wafat, akan diutus selanjutnya sebagai penerus dari Nabiullah Musa. Qaffayna ay atba'na mengikuti. Wa ayyadnahu wa dan ayyadnahu menguatkan aku kata Allah wa ayyadna dan menguatkan na aku hu kepada Musa. Baik, kata ayyad itu dari kata yadun. Yadun artinya tangan. Jadi makna asal dari ayyadna ay aqwaina itu tangan. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Jadi kalau di sini ayyadna menguatkan, berarti ini dari unsur kata yang sama dengan kata yadun. Yadun kemudian menjadi kalimatul fa'il ayyada yu'ayyidu, mengikuti pola fa'ala yufa'ilu dengan ada unsur penambahan syiddah di situ. Wa ayyadnahu dan menguatkan aku kepada Nabiullah Isa bi ruhil qudusi bi dengan ruhil qudusi ruhul qudus. Jumhur ulama menafsirkan Ruhul Qudus di sini adalah Malaikatul Jibril. Meskipun juga nanti ada beberapa penafsiran Ruhul Qudus itu siapa. Nanti ya. Wa atayna wa
ataina telah memberikan aku Isa kepada Nabiullah Isa ibnu Maryam putra dari Maryam al-bayyinati beberapa uraian penjelasan atau mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kok ngulang lagi? Afakullama, maka apakah setiap kali jaa datang kepada kalian rasulun seorang utusan bima dengan membawa sesuatu lah yang tidak tahwa menyenangi menyukai. Tahwa itu sama dengan bahasa harian kita hawa nafsu. Hawa yahwa, tahwa al-hawa, hawa nafsu. La tidak tahwa menyenangi anfusakum diri kalian istakbartum maka kalian bersikap sombong. Istakbar sama dengan kabirun yang artinya besar. Istakbara merasa dirinya besar. Kemudian diartikan sombong, angkuh, congkak. Jadi asal katanya itu sama dengan kabirun, besar. Istakbara menjadi merasa dirinya besar. Jadi antara realita dan opini dirinya itu enggak sesuai. Hanya merasa aja. Kemudian diartikan sombong. Fa maka fariqun sebagian kadzabtum kalian mendustakannya wa fariqan dan fariqan sebagian taqtuluna kalian membunuhnya. Ini sikap kaum Yahudi terhadap para anbiya, para rasul yang diutus oleh mereka. Yang satu akan mendustakan atas risalah yang mereka bawa, yang kedua bunuh. Ini kan sudah. Dan termasuk Nabiullah Isa alaihissalam kan ada beberapa upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap beliau. Begitu pula kepada Rasulullah, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka untuk membunuh para anbiya dan para rasul pada saat apa yang diinginkan tidak terpenuhi atau apa yang beliau sampaikan tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Lanjut, wa qalu wa dan qalu, udah sering ya kata qalu ya, qala qalu. Nah, mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya qalbun, pakai qaf. Jangan kalbun. Anjing nanti kan. Kalbun satu, qalbun. Mirip memang tapi artinya beda. Qulubuna, hati-hati kami ghulfun telah tertutup, terkunci. Bal la'anahumullah, bahkan la'ana melaknat hum kepada mereka Allahu Allah. Kata laknat itu adalah al-ibtiad min rahmatillah, menjauhkan dari cinta kasih Allah, menjauhkan dari rahmatnya Allah. Sebabnya apa? Bi sebab kufrihim, keingkaran mereka. Wa qalilam ma yu'minuna, fa maka
Betul nggak? Enggak ya? Eh? Eh? Lompat. Sudah. Oke, diulangi lagi. Nanti diulangi lagi. Bikufrihim sebab kekufuran mereka, fa maka qalilamma sangat sedikit sekali. Di situ ada qalilun sedikit. Kemudian kalau banyak katsirun banyak. Kalau ditambah ma sekali. Qalilum ma sedikit sekali. Katsirum ma banyak sekali. Ghalibum ma sering kali. Jadi hanya penambahan ma, intinya sama, hanya penguat aja. Faqalilam ma, maka sangat sedikit sekali yu'minuna mereka beriman. Sudah? Ada yang mau baca? Ayo coba baca. Dari walakot. Jadi itu dua kata ya. La sama kot itu dua kata. Kalau dalam arti terjemah per kata itu kan cuma sungguh. Jadi kalau la kot sungguh sungguh. Arti dasarnya itu seperti itu. Wa dan la sungguh kot sungguh. Ataina kami telah memberikan Musa Alkitabah kitab atau Taurat wa qaffayna dan dilanjutkan menyusulkan mengikutinya menyertakannya menyertakannya min dari ba'dihi sesudah Musa birusul dengan ar-rusul para utusan Allah rasul. Jadi wa dan ataina telah kami berikan Isa Nabi Isa ibna Maryam ibna putra Maryam al-bayyinati bukti ya. Bukti wa ayyadnahu dakwah dan ayyadnahu kebenaran menguatkan dengan tangan dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Afakullama mengapa setiap kali ja'a datang ja'akum datang padamu Rasulun seorang Rasul bima membawa la tidak tahwa sesuai atau tidak menyenangkan tahwa tidak menyenangkan angkusukum kamu diri kalian diri kalian istakbartum menyombongkan diri fafariqon lalu sebagian kadzabtum mendustakan wa fariqon dan sebagian takfurun kalian bunuh wa qalu wa dan qalu berkata qulubuna hati kami tertutup bahkan la'anahumullah Allah telah melaknat mereka bikufrihim dengan keingkaran atau kekufuran mereka faqalilan tetapi sedikit kali ma. Nah, itu menyatu qalilan ma itu menyatu sedikit
sedikit sekali. Sedikit sekali boleh nama sedikit sekali yu'minun yang beriman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba. Satu bagian Allah memberikan uraian penjelasan lagi kepada kita bahwa Allah telah memberikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam berupa al-kitab. Itu satu perjalanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Wa qafaina min ba'dihi min rusul. Kemudian Allah melanjutkan perjalanan Nabiullah Musa alaihi salam untuk mendampingi kaum Yahudi Bani Israel dengan rasul-rasul setelah Nabiullah Musa alaihi salam. Ada beberapa perbedaan memang dari sisi hukum yang diterapkan oleh Allah dalam Kitabut Taurat dan juga dalam Kitabul Injil. Sehingga sebagian hukum yang tertera dalam Kitabul Injil yang tidak sejalan dengan Kitabut Taurat itu diingkari oleh kaum Yahudi. Itu satu dulu. Artinya tidak satu dua utusan yang diberikan oleh Allah sebagai pembimbing, pendamping, dan pembina kaum Yahudi. Ada sekian banyak utusan-utusan yang diberikan oleh Allah kepada mereka agar mereka terbimbing untuk menuju jalan kebenaran. Namun semua di antara mereka itu banyak yang diingkari, banyak yang dibunuh, dan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan mereka antara dua, mati atau ditinggalkan. Kemudian afakullama ja'akum, ini kelanjutannya, setiap kali datang kepada mereka seorang utusan yang tidak sesuai dengan alam pikirannya, yang tidak sesuai dengan keinginannya, istakbartum, maka kalian menyombongkan diri. Nah, dengan adanya kata istikbar, bentuknya adalah sebagian di antara mereka mendustakan kedatangan para rasul tersebut dan sebagian yang lain membunuhnya. Maka di antara para anbiya yang terbunuh di tangan mereka adalah Nabiullah Yahya alaihi salam. Termasuk Nabiullah Isa alaihi salam, beberapa kali pun ada upaya di antara mereka untuk membunuh Nabiullah Isa alaihi salam. Ketika mereka mengatakan inna qatalna Isa bin Maryam, sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam. Nabinya dibunuh sendiri dan itu mereka merasa bangga dengan mengatakan kami telah membunuh Isa bin Maryam. Kemudian Allah menjawab tidak seperti itu. Namun Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, namun Allah menyerupakan sosok seperti Nabiullah Isa alaihissalam. Sosok itu bernama Yudas. Dan itu ada di dalam gua. Kemudian muncul di situ bahasa Nabiullah Isa diangkat oleh Allah. Kemudian bahasa diangkat oleh Allah, apakah beliau sudah meninggal dunia atau belum? Wallahu a'lam. Keterangan dalam Al-Qur'an Allah menyatakan inna mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mutawaffika, mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu di sisiku, wa mutahhiruka, dan menyucikan dirimu dari tangan-tangan orang yang kufur kepadamu. Tiga sekaligus. Mutawaffika, mewafatkan, wa rafi'uka, mengangkat, ilayya, di sisiku, wa mutahhiruka, dan mensucikan dirimu dari tangan-tangan kotor orang-orang yang ingkar kepadamu, wahai Isa. Penafsirannya seperti apa? Terserah. Apakah beliau wafat atau masih hidup, tinggal keyakinan kita. Dan itu pun tidak menjadi bagian dari unsur keimanan. Keimanan yang wajib mutlak itu apa? Percaya adanya nabi dan rasul. Kemudian apakah beliau masih hidup atau sudah wafat? Itu ada sekian banyak penafsiran yang ada.
Kemudian ayat yang menjelaskan tentang itu pun 3 bagian ini dalam satu ayat sekaligus. Mutawafi yang kita artikan wafat. Warafi mengangkat. Bahasa mengangkat sendiri pun itu bermakna wafat. Sudah mangkat. Kan seperti itu. Artinya sudah tiada. Kemudian wa mutahhir disucikan oleh Allah untuk terlepas dari pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Yahudi itu sendiri. Sama juga dengan keberadaan Nabiullah Khidir alaihi salam. Apakah beliau masih hidup atau sudah wafat? Ini kan ada perbedaan-perbedaan. Nah, lebih dari itu, apakah beliau hidup atau tidak bukan urusan kita, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita meyakini adanya Nabiullah Isa alaihissalam pun sekian banyak upaya yang dilakukan oleh Bani Israel dan Yahudi yang berupaya untuk membunuh para nabi dan rasul yang tidak sesuai dengan keinginan. Artinya pemahaman terkait dengan karakter dasar dari kaum Yahudi. Yang esensi kan seperti itu. Ini Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada sekian kali upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka untuk membunuh Rasulullah. Ada 3 kabilah yang paling umum, paling besar di Madinah ketika itu, termasuk Bani Nadir, Bani Qunaiqah. Rasulullah setiap kali diadakan gencatan senjata perjanjian-perjanjian biasa. Setelah saat itu selesai perang Uhud, yang ketika itu Rasulullah terkalahkan karena ada sebagian di antara para sahabat yang tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah pada saat para sahabat turun dari gunung kemudian disergap oleh kaum kafir Quraisy ketika itu sehingga kalah. Disitulah kemudian ada upaya dari Bani Nadir untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara saat beliau sedang duduk, batu di atas sudah disiapkan agar menimpa pada Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah tidak lepas dari malaikatul Jibril. Akhirnya Rasulullah terselamatkan dari situ. Pun setelah itu ada juga kejadian Rasulullah yang ketika itu sedang dalam keadaan makan-makan kemudian diberi hidangan oleh kaum Yahudi seorang ibu yang pada akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Nah, berupa daging. Ditanya oleh ibu tersebut, daging apa yang paling disukai oleh Rasulullah? Kambing bagian depan, paha bagian depan. Nah, kambing itulah yang kemudian dihadirkan oleh Rasulullah, dan ketika Rasulullah makan, daging itu sendiri yang ngomong kepada Rasulullah. Namun sahabat Rasulullah belum sempat dikasih tahu oleh Rasulullah sudah makan terlebih dahulu dan meninggal dunia. Sementara Rasulullah terselamatkan karena pada saat daging itu sudah ada di mulut beliau, dagingnya ngomong, ya Rasul, di dalamku ada racunnya. Ini kan bagian dari kemukjizatan yang telah diberikan oleh Allah kepada para anbiya dan rasul. Artinya, orang-orang Yahudi, orang Bani Israel akan senantiasa membuat onar, akan senantiasa tidak ingin pada saat dunia ini dalam kondisi damai, kecuali kalau mereka mengikuti aturan-aturan yang telah mereka tetapkan. Dan aturan yang mereka tetapkan itu juga tidak berdasarkan kitab suci lagi, tapi berdasarkan ittiba'ul hawa, keinginan-keinginan mereka. Baik. Kemudian wa ayyadnahu bi ruhil qudus, ini sedikit juga, dan Allah telah memberikan kepada Nabiullah Isa alaihi salam dengan adanya Ruhul Qudus. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan Allah telah memberikan kepada Nabiullah Isa bin Maryam al-bayyinati, berupa uraian penjelasan. Al-bayyinat ini erat kaitannya dengan al-mu'jizat yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap para nabi, dan setiap para nabi dan rasul pasti dikasih oleh Allah berupa al-mu'jizat. Dan fungsi daripada al-mu'jizat ini sebagai penguat akan kerasulan yang diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul tersebut. Banyak sekali, termasuk mukjizat yang dikasih oleh Allah kepada Nabi Isa apa?
Itu ada dalam surah Al-Maidah dalam satu ayat lengkap uraian terkait dengan mukjizat Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa baru terlahir sudah bisa berbicara. Pada saat beliau mengatakan inni abdullah ataniyal kitab, aku adalah hamba Allah dan kelak nanti aku akan diberi risalah oleh Allah. Ketika Maryam dituduh oleh kaumnya sebagai orang zina dan ingin dibunuh oleh kaum Yahudi ketika itu, kemudian Allah ngasih mukjizat kepada Isa seraya mengatakan inni abdullah, aku adalah hamba Allah, yang ketika itu usianya belum ada 1 bulan, artinya masih kecil dan baru terlahir. Dan itu kemustahilan bagi seorang bayi bisa melakukan itu kecuali orang-orang tertentu. Kemudian juga mukjizat Nabiullah Isa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang meninggal dunia, kemudian bermain dengan burung-burungan, kemudian saat dilepas jadi burung beneran. Sekian banyak mukjizat-mukjizat yang dikasih oleh Allah kepada Nabi Isa. Dan mukjizat itu sebagai bentuk penguat dan disesuaikan kebutuhan dengan masa ketika itu. Masa Nabiullah Musa, Nabiullah Isa banyak bentuknya berupa sihir, sehingga Allah kasih berupa kekuatan-kekuatan dalam dirinya. Masa Nabiullah Muhammad alaihissalam yang ketika itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Madinah maupun kota Mekah ahli di bidang syair, ahli di bidang tulis menulis. Kemudian Allah mengasih mukjizat berupa Al-Qur'anul Karim, yang ini pun pada saat dikaji lebih mendalam lebih dari sebuah karya tulis, karya syair atau karya puisi, tidak bisa. Dan pada saat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, semua mereka dalam keadaan membisu. Maka ketika ada di antara mereka yang mengatakan kalau hanya sebatas redaksional semata mereka bisa, tapi secara makna di dalam Al-Quran mereka tidak mampu. Maka ketika Allah menurunkan surat Al-Fil, gimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian mereka juga bisa menggunakan al-filu mal filu wa ma adraka mal fil. Itu kalau melihat dari sisi akhir dari setiap ayat bentuknya prosa. Lam 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 lam, tapi maknanya jauh dari nilai-nilai kebajikan. Al-fil persis kayak anak TK. Fil itu apa? Gajah. Apa itu gajah? Apakah kamu tahu apa itu gajah? Ya kan itu kan. Sama dengan al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Muncul al-filu mal filu wa ma adraka mal fil. Nanti kebaca nanti sholat. Kan mirip dari sisi konteks redaksionalnya, tapi jauh dari sisi makna. Kalau Al-Qari'ah di surah Allah menguraikan terkait dengan kondisi hari kiamat, Al-Qari'ah, hari kiamat, mal Qari'ah, apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuf, yaitu hari di mana semuanya sudah menjadi sesuatu yang tidak bernilai, intinya seperti itu. Ini terkait dengan redaksional dari sisi Al-Quran mungkin bisa ditiru, namun dari sisi makna tidak bisa. Karena apa? Al-Quran itu bahrun la sakhilalah, lautan tanpa tepian, dan setiap masa pasti akan ada mufassir mujaddid baru terkait dengan pemahaman dan penafsiran Al-Quran itu sendiri. Baik, ini maksud dari al-bayyinat. Wa ayyadnahu, dan Allah juga menguatkan kepada Nabiullah Musa Isa alaihissalam bi ruhil qudus, dengan ruhul qudus. Kemudian jumhur al-mufassir memberikan makna malaikat Jibril. Kemudian
Yang lain seperti apa? Kita kan hanya menggunakan jumhur, mayoritas pendapat. Apakah tidak ada pendapat yang lain? Banyak. Inilah Al-Quran, bisa dilihat dari beberapa sisi, beberapa perspektif, kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Ruhul Qudus ada juga yang menafsirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kalimat Baitullah. Baitullah itu yang dimaksud itu apa? Huwallah. Cuman semua yang melekat pada kalimatullah di situ ada bentuk pemuliaan Allah terhadap barang tersebut. Kemudian Baitullah sendiri diarahkan kepada Masjidil Haram. Selain itu Baitullah adalah al-masajid ala wajhil ard, setiap masjid yang ada di muka bumi ini yang dipergunakan untuk menghambakan diri kepada Allah itulah Baitullah, rumah Allah. Sehingga Ruhul Qudus sebagian mengatakan maksudnya adalah Allah. Kemudian lagi kata ar-ruh itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang menjadi pusat kehidupan manusia. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah telah meniupkan roh pada diri manusia, berarti di situ ada kalimat roh, artinya sebuah kehidupan. Maka Ruhul Kudus di sini adalah Kitabut Taurat, yang dengan Kitabut Taurat, Kitabul Injil, yang dengan Kitabul Injil itu akan memberikan kehidupan pada hati manusia. Ketiga, Ruhul Kudus artinya adalah Al-Injil, yaitu kitab suci. Dengan mengangkat ruh di situ adalah sesuatu yang menghidupkan, sehingga Injil sebagai bentuk kitab suci akan menghidupkan pada hati manusia sebagaimana ruh yang ditiupkan oleh Allah, wa nafakhna min ruhina, dan telah aku tiupkan, titipkan dari ruhku, kata Allah, menggunakan ruh. Yang setiap kali ruh itu sudah melekat pada jasad, disitulah ada kehidupan pada jasad. Pun biruhil kudus, ruh di situ adalah kesucian, ruh itu adalah sebuah kehidupan, al kudus adalah kesucian, itulah kitabut Taurat, kitabul Injil. Sehingga fungsi daripada Ruhul Kudus atau Al-Injil, maksud Ruhul Kudus Injil adalah memberi kehidupan pada hati manusia. Banyak ya penafsirannya. Itu pun ada sandaran-sandarannya. Tidak hanya sebatas maksudnya ini, tapi ini loh sandarannya. Dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Cuman jumhurul ulama mengatakan Ruhul Kudus di sini adalah malaikat Jibril, sebagaimana Jibril salah satu sosok yang memang diberi tugas oleh Allah untuk memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Tuh. Baik. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam sendiri dihadirkan oleh Allah sebagai penguat dari Nabiullah Musa alaihissalam. Dan di dalam kitab Injil itu sendiri pun telah diuraikan dan dijelaskan oleh Allah kelak nantinya setelah ada Nabi, setelah Nabiullah Isa ada yang namanya Ahmad, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang kemudian akan menjadi penutup para nabi dan para rasul. Ahmad itu adalah Sayyiduna Muhammad. Namun pada saat itu kejadian mereka mengkufuri dengan keberadaan Nabiullah Muhammad alaihissalam. Sehingga sekian kali upaya mereka lakukan untuk pembunuhan terhadap Nabiullah Muhammad, sehingga disebutkan pada ayat terakhir satu karakter kadzabtum wa fariqan taqtulun, yang sebagian akan mengingkari keberadaan mereka dan sebagian lagi lebih sadis membunuh mereka. Baik. Wa qalu qulubuna ghuluf, dan mereka berkata hati-hati kami telah tertutup. Ini sebagian yang masih menyadari atas keimanan terhadap para nabi dan para rasul. Hati-hati kami telah tertutup. Kenapa bisa tertutup? Istakbartum, karena sudah ada unsur kesombongan. Kenapa ada unsur kesombongan? Karena ada sesuatu yang dibanggakan. Apa itu yang dibanggakan? Nahnu abna'ullah, kami adalah putra-putra Allah, wa nahnu ahibba'uhu, kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Ini pernyataan dari Yahudi Bani Israel, nahnu abna'ullah, kami adalah putra Allah, wa nahnu ahibba'uhu, kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini yang menjadikan mereka istikbar. Nah, bal la'nahumullahu bikufrihim, bahkan Allah melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Pasti ketika Allah menyatakan ada unsur laknat di situ, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bikufrihim, karena kekufuran mereka, karena keingkiran mereka terhadap apa? Terhadap para nabi dan rasul, juga terhadap kitab suci yang dibawa oleh mereka sebagai penjelas dan juga sebagai bentuk cara pengabdian mereka kepada Allah Rabbul Jalil. Faqalilan ma yu'minun, dengan demikian amat sangat sedikit di antara mereka yang mau beriman kepada para nabi dan rasulnya. Ini berbeda. Sekali lagi, untuk nabi yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel itu hanya skup kecil Yahudi Bani Israel, tidak untuk yang lain. Jadi kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel dan Yahudi itu hanya diperuntukkan untuk mereka, tidak boleh disebarkan kepada yang lain. Berbeda dengan Nabiullah Muhammad alaihissalam, arsalnaka illa rahmah wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta, tidak sebatas manusia, tapi seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan keberadaan Nabi Muhammad, dengan keberadaan Al-Quran, mereka akan mendapatkan rahmat dan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiratuhum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an